Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sistem Operasi. Di video kali ini kami akan membahas tentang manajemen file. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Rahayu Macap dengan NIM 31300210026. Imro'atus Nur Rohman dengan NIM 31300210004. Nur Haliza Hikmah Bulan Rimadani dengan NIM 31300210015. Ahmad Najja Al-Ahza dengan NIM 31300210033 dan Muhammad Syafiullah dengan NIM 31300210035. Konsep manajemen file. Manajemen file dalam sistem operasi adalah metode dan struktur data yang digunakan untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk. Sementara konsep manajemen file yang terpenting di sistem operasi itu diantaranya adalah yang pertama file, yakni abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk, sehingga user tidak dibebani dengan rincian cara dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Yang kedua, directory, yakni berisi informasi yang berkaitan dengan file. Directory ini dapat diakses terus-menerus di sistem operasi. User dapat memanipulasi data yang merujuk sebagai file atau directory. Tipe file digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. Tipe file ada 4, tipe data, tipe program, tipe directory, tipe device. Tipe file, nama ekstensi. File tipe executable, object, script kode, batch text, word processor, library, print of view, archive, multimedia. Jenis-jenis data. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinum. Data nominal adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung. Data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Dan ini dibagi menjadi data ordinal, data interval, dan data ratio. Data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat, misalnya juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nol, contoh skala termometer. Data ratio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Misalnya, data tentang berat, panjang, dan volume. Struktur manajemen file. Struktur yang ada pada file tersebut tentu sesuai dengan kegunaan ataupun fungsinya. Berikut penjelasan mengenai beberapa struktur file. Yang pertama, urutan bit. Yang tidak memiliki sebuah struktur, maka sistem operasi tidak akan tahu mengenai apa saja yang ada di dalam file. 2. File yang dibentuk dengan ukuran record dengan panjang yang tidak berbeda serta penggunaan struktur internal di dalamnya. Operasi read akan melakukan pembacaan pada satu record. Operasi write akan melakukan echo atau overwrite pada satu record. File yang tercipta akibat pembentukan struktur organisasi tree record. Ukuran dari setiap record tidak harus sama dan setiap record akan mengandung file key dalam posisi yang sama. Tree record akan diurutkan berdasarkan oleh kata kunci dari record tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode akses file dan media penyimpanan file. Yang pertama, metode akses file. Metode akses file ada 3. Yang pertama, akses berurutan. Yang kedua, akses langsung. Dan yang ketiga, metode akses lain. Kemudian, media penyimpanan file. Media penyimpanan adalah pengolahan file mulai dari penggunaan menu pull down, membuat folder, membuat file baru, menyimpan, mengedit, dan membuka kembali file yang sudah pernah dibuat. Ada 5 jenis contoh media penyimpanan file. Yang pertama ada floppy disk, yang kedua hard disk, yang ketiga hard disk eksternal, yang keempat flash disk, dan yang kelima memory disk. Contoh unit app, cluster atau allocation unit dalam beberapa sistem berkas dan pengorganisasian disk seperti file allocation table dalam sistem operasi MS-DOS dan New Technology File System dalam Windows NT merujuk kepada himpunan sektor media penyimpanan yang dipergunakan oleh sistem operasi sebagai sebuah kesatuan yang dapat dipergunakan untuk menyimpan informasi di dalam berkas atau direktur. Pengorganisasian file. Pengorganisasian file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Ada 3 tipe pengorganisasian file. Yang pertama, organisasian file berurut atau sequential adalah suatu cara atau metode penyimpanan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Yang kedua, organisasian file berindeks, index sequential, adalah teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah bersortir. Yang ketiga, organisasi file acak atau random. Random file merupakan suatu cara ataupun suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung. Selanjutnya yaitu materi tentang manajemen file. Pengertian manajemen file yaitu manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengordinir file yang ada pada disk atau partisinya. Manajemen file atau disebut juga file system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan file-file tertentu. Manfaat manajemen file antara lain yaitu dapat mengurangi risiko kehilangan file atau data. Contohnya seperti terhapusnya file yang secara tidak sengaja. Kemudian file tersimpan yang letaknya di mana saja atau tidak teratur, serta dapat memudahkan kita dalam mencari file tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.